Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tema 5, subtema 1 dan subtema 2, Bahasa Indonesia kelas 6. Formulir pendaftaran. Nah, ini ada sebuah contoh formulir pendaftaran kegiatan Dian Pinru atau Gladian Pemimpinan Regu. Ya, ini sebuah formulir contoh ya. Karena kita hari ini akan membahas tentang formulir. Nah, formulir itu apa? Formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Nah, tujuan pembuatan formulir adalah untuk mempermudah klasifikasi data, prosedur kerja, dan memperoleh data diri seseorang. Untuk pengertian lebih lanjutnya, formulir itu adalah kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri, ya, dan harus kita isi. Formulir diisi sesuai dengan data diri yang sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Pada umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir adalah nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan alamat. Selanjutnya, kalian perlu menghindari coretan dalam pengisian formulir. Tidak ada coretan, ya. Kalau ada coretan, minta formulir lagi. Kemudian, data yang diperlukan dalam mengisi formulir berbeda-beda sesuai dengan kegunaan formulir yang diisi. Umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Biasanya ini di atas. Sebelum pengisian formulir ada petunjuknya. Terus, tujuan untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Tujuan dari adanya petunjuk tersebut. Nah, langkah-langkah mengisi formulir. Yang pertama, membaca judul dan keterangan formulir. Kalian harus tahu formulir ini untuk apa, ya. Dan tujuannya untuk apa kalian harus lebih paham dulu. Yang kedua, membaca dan mengisi formulir sesuai petunjuk. Berarti petunjuknya harus dibaca. Yang ketiga, memperhatikan bagian yang diisi dan yang tidak diisi. Selanjutnya, keempat, mengisi data sesuai dengan permintaan. Terakhir, menjawab pertanyaan pada formulir dengan benar. Selanjutnya, ada jenis formulir. Yang pertama, ada daftar riwayat hidup. Kedua, formulir pendaftaran. Yang ketiga, wesel pos. 4, formulir anggota. Yang kelima, ada slip tabungan. Untuk pengertian lebih jelasnya di sini. Nah, jenis teks formulir disertai fungsi. Yang pertama, formulir pendaftaran itu berfungsi untuk mengisi biodata yang bertujuan untuk mengikuti suatu kegiatan. Yang kedua, wesel pos untuk mengirim uang kepada seseorang. Bisa orang tua, teman, kerabat, dan lain-lain. Namun, pada zaman sekarang, wesel pos jarang sekali digunakan karena lebih mudah penggunaan transfer antar rekening bank. Kartu anggota berfungsi untuk mengetahui seseorang telah menjadi anggota OSIS, pramuka, dan lain sebagainya. Yang keempat, kartu pos. Ini untuk menulis dan mengirimkan surat tanpa amplop, ya. Kartu pos sendiri adalah selembar karton tipis berbentuk persegi panjang. 5. Daftar riwayat hidup. Ini berfungsi untuk menjabarkan identitas dan pengalaman kepada pihak lain. 6. Slip menabung berfungsi sebagai rincian penyetoran atau arsip untuk bank. Daftar riwayat hidup adalah formulir yang berisi data diri seseorang secara lengkap. Isi daftar riwayat hidup adalah keterangan pribadi serta latar belakang pendidikan baik formal maupun non-formal. Dalam membuat daftar riwayat hidup harus benar-benar sesuai dengan jati diri pembuat. Selanjutnya, daftar riwayat hidup dapat berbentuk formulir atau narasi. Maksudnya narasi itu kayak bercerita, ya, dalam bentuk paragraf, ya. Biasanya formulir daftar riwayat hidup digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri atau pelengkap dalam surat lamaran pekerjaan. Bisa juga untuk mendaftar organisasi. Nah, hal-hal penting yang tercantum dalam daftar riwayat hidup adalah nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, alamat, riwayat pendidikan. Selain hal-hal tersebut, dapat pula kalau kamu cantumkan hal lain yang menurutmu perlu, misalnya prestasi kamu, data keluarga, terus hobi, kemudian ada moto hidup. Nah, selanjutnya petunjuk pengisian daftar riwayat hidup.
Yang pertama itu data pribadi, tuliskan data diri yang sesuai dengan dirimu. Misalnya nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, kode pos, dan lain-lain. Selanjutnya, bidang yang diminati. Kemudian, riwayat pendidikan. Tulis riwayat pendidikan sesuai dengan pendidikan yang telah ditempuh, mulai bisa dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ekstrakurikuler dan kursus. Semisal kalau kamu jago main bola, jago main musik, gitar, piano, dan lain-lain, itu perlu diikutkan ya sebagai nilai penunjang. Selanjutnya kecakapan, berisi tentang kecakapan atau keterampilan yang dimiliki. Semisal kalau kamu jago main musik, itu bisa diikutkan. Kesimpulan, tuliskan sikap dan keterampilan menonjol kalian yang dapat mendukung bidang pilihan Anda. Ya. Semisal mau menjadi staf teknologi informasi, berarti kamu harus mencantumkan bahwa, harus menceritakan atau meyakinkan bahwa kamu itu menonjol dalam bidang teknologi. Ya. Kemudian ini ada contoh daftar riwayat hidup, nama Khairunisa, tempat tanggal lahir Ponorogo 29 Februari 94. Kemudian ada alamat, agama, kewarganegaraan. WRNI ini warga negara Indonesia. Kemudian ada status perkawinan, ada emailnya, ada nomor HP, kemudian ada keahlian. Ya. Nah, yang paling bawah itu adalah bentuk riwayat pendidikan mulai dari SD. Itu tahun masuknya tahun berapa, tahun lulus tahun berapa. Kenapa ada tahun masuk dan tahun lulus? Biar dapat diketahui bahwa kamu itu tinggal kelas atau pernah tinggal kelas atau tidak, ya. Lanjut, menulis riwayat hidup dalam bentuk narasi. Nah, amati contoh riwayat hidup di samping ini. Riwayat hidupnya seperti ini. Kemudian diubah menjadi bentuk narasi, yaitu dibuat menjadi paragraf, ya. Seperti ini dalam bentuk ini bentuk narasi. Kalau ini dalam bentuk formulir, ya. Oke, ada kuis. Soal nomor 1, sebutkan jenis-jenis formulir. Yang kedua, hal-hal penting yang tercantum dalam daftar riwayat hidup adalah titik. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan formulir? 4, buatlah daftar riwayat hidup kamu sendiri dengan data yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.